Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Kembali lagi kita belajar firman Tuhan. Membaca Alkitab satu hari satu pasal, maka hari ini kita sudah berada di Mazmur pasal 79. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mau belajar tentang kebenaran firman yang ada di dalam Mazmur pasal 79. Jamah hati kami melalui kuasa Roh Kudus Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mazmur pasal 79 ini sebenarnya berbicara tentang doa di tengah krisis. Mari kita baca ayat 1 hingga ayat yang keempat. Firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 79 ayat 1 hingga ayat yang keempat. Ya Allah, bangsa-bangsa lain telah masuk ke dalam tanah milikmu, menajiskan bait kudusmu, membuat Yerusalem menjadi timbunan puing. Mereka memberikan mayat hamba-hambamu sebagai makanan kepada burung-burung di udara, daging orang-orang yang kau kasihi kepada binatang-binatang liar di bumi. Ayat 3. Mereka menumpahkan darah orang-orang itu seperti air sekeliling Yerusalem, dan tidak ada yang menguburkan. Ayat 4. Kami menjadi celah bagi tetangga-tetangga kami, menjadi olok-olok dan cemooh bagi orang-orang sekeliling kami. Ayat yang kelima memberitahukan kepada kita, berapa lama lagi ya Tuhan, Engkau murka terus-menerus, dan cemburumu berkobar-kobar seperti api. Di dalam firman Tuhan ini memberitahukan kepada kita, Asaf sedang berdoa di tengah krisis yang dialami oleh bangsanya. Saudara-saudara sekalian, umat Tuhan juga saat ini sedang mengalami krisis demi krisis, dan tersemewa krisis yang terjadi sekarang ini adalah krisis karena virus corona. Virus yang merajalela saat ini, virus yang sedang mewabah saat ini, dan ini sangat membuat orang menderita. Banyak nyawa melayang. Jutaan orang di dunia ini menderita sakit hati, menderita stres yang berkepanjangan, dan juga akan diikuti dengan kemerosotan moral, diikuti dengan jatuhnya ekonomi. Begitu besar krisis yang akan kita alami. Tetapi di dalam Mazmur pasal 79 ini, Tuhan memberitahukan kepada kita melalui Mazmur ini, agar saudara dan saya umat Tuhan harus berdoa di tengah-tengah krisis yang sedang terjadi saat ini. Saudara-saudara sekalian, apakah doa itu? Berdoa artinya membuka hati kepada Tuhan, mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, doa adalah berdialog dengan Tuhan. Untuk itu saudara sekalian, begitu pentingnya umat Tuhan berdoa di tengah-tengah krisis ini. Saudara-saudara, umat Tuhan, pertama-tama di dalam Mazmur pasal 79 ini, mari kita mencari tahu tentang siapa itu Tuhan. Apakah fakta-fakta yang dituliskan dalam firman Tuhan ini tentang Tuhan? Kalau saudara lihat pada ayat yang kelima, Tuhan mengizinkan krisis terjadi di tengah umatnya. Ayat 5 mengatakan bahwa berapa lama lagi ya Tuhan, Engkau murka terus-menerus, dan cemburumu berkobar-kobar seperti api. Artinya, Tuhan sedang mengizinkan krisis terjadi di tengah-tengah umat-umat Tuhan. Sudah barang tentu, krisis ini bertujuan untuk agar umat-umat Tuhan berdoa kepada Tuhan di tengah krisis. Fakta pertama tentang Tuhan, bahwa Tuhan mengizinkan krisis terjadi dalam hidup ini. Lalu fakta yang kedua, pada ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 itu memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan segera memberikan kasih karunia-Nya. Pada ayat yang ke-8. Fakta yang lain, ayat 9. Tuhan mengampuni dan menyelamatkan umat-Nya. Nanti saudara baca sendiri di dalam Alkitab, Mazmur pasal 79. Pada ayat yang ke-9, Tuhan mengampuni dan menyelamatkan umat-Nya. Lalu
fakta yang lain di dalam Mazmur 79 ayat 13 memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan menggembalakan umatnya. Saudara-saudara, kabar baik saudara, bahwa fakta-fakta tentang Tuhan yang terus menyertai umat-umatnya. Tetapi umat Tuhan harus berdoa dengan cara yang benar di tengah-tengah krisis yang sedang terjadi saat ini. Saudara-saudara sekalian, bagaimanakah cara berdoa yang benar di tengah krisis? Mazmur 79 ini memberitahukan kepada kita cara-cara berdoa yang benar di tengah krisis. Apakah caranya? Cara berdoa yang benar. Yang pertama, berdoa di tengah krisis. Firman Tuhan memberitahukan kepada kita pada ayat yang ke-8. Ayat 8 Mazmur 79. Mari kita baca ayat 8. Janganlah perhitungkan kepada kami kesalahan nenek moyang kami. Kiranya rahmat-Mu segera menyongsong kami, sebab sudah sangat lemah kami. Saudara-saudara, perhatikan baik-baik ayat ini. Inilah cara pertama agar umat Tuhan berdoa di tengah krisis, yaitu umat Tuhan harus berdoa dengan kejujuran. Seperti yang tertulis dalam ayat ini. Tuhan, kami sudah sangat lemah. Kiranya rahmat-Mu datang segera. Saudara sekalian, bagaimana doa kita? Sedang jujur menaikkan doa kepada Tuhan? Ataukah kita menaikkan doa dengan kesombongan, dengan arogan? Di bibir kita berdoa, Tuhan tolong kami, Tuhan berikan kasih karunia-Mu. Tetapi kita lebih percaya kepada kekuatan kita, kepada uang kita, kepada semua yang kita miliki, materi yang kita miliki, dan tidak percaya kepada kuasa Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita membutuhkan obat, kita membutuhkan makanan, uang, dan lain sebagainya. Tetapi saudara, semua itu tidak berarti tanpa campur tangan kuasa Tuhan. Mengapa? Firman Tuhan tadi katakan kepada kita, ayat yang ke-8, janganlah memperhitungkan kepada kami kesalahan nenek moyang kami. Kiranya rahmat-Mu segera menyongsong kami, sebab sudah sangat lemah kami. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, umat Tuhan harus berdoa dengan jujur kepada Tuhan, agar Tuhan mendengar doa kita di tengah krisis yang sedang terjadi saat ini. Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, Tuhan mengajak kita di dalam Matius pasal 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28, firman Tuhan katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan Yesus mengajak umat Tuhan untuk datang kepada Tuhan dalam kelemahan, dalam lemah lesu. Tuhan akan berikan jalan keluar. Berdoalah kepada Tuhan di tengah krisis. Berdoa dengan cara yang benar, yaitu cara yang pertama, berdoa dengan jujur kepada Tuhan. Cara yang kedua, berdoa yang benar di tengah krisis. Mari kita baca Mazmur 79 ayat yang ke-9. Mazmur 79 ayatnya yang ke-9. Tolonglah kami ya Allah penyelamat kami, demi kemuliaan nama-Mu, lepaskanlah kami dan ampunilah kami oleh karena nama-Mu. Saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, cara yang benar dalam berdoa di tengah krisis. Mazmur 79 mengajarkan kepada kita bahwa umat Tuhan harus berdoa dengan berfokus kepada Yesus Kristus. Yesus mengampuni dosa. Yesus menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Itulah sebabnya berdoa dengan cara yang benar di tengah krisis adalah berdoa dengan berfokus, dengan memusatkan segala perhatian kita, pikiran kita kepada Yesus yang mengampuni dosa kita dan menyelamatkan kita. Seperti yang tertulis dalam ayat yang ke-9 Mazmur 79 ini. Saudara-saudara sekalian, kita perlu
datang kepada Tuhan. Memberitahukan kepada Tuhan bahwa Tuhan, tanpa Tuhan kami tidak dapat terlepas dari krisis-krisis yang terjadi di dunia ini. Hanya Tuhanlah penyelamat kami. Hanya Engkau yang dapat mengampuni dosa kami. Jangan pergi kepada manusia yang mengaku sebagai Bapa suci sekalipun. Manusia di dunia ini tidak dapat mengampuni dosa. Hanya Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang tertulis di dalam firman-Nya ini. Mari kita baca ayatnya dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9 firman Tuhan katakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Luar biasa saudara-saudara. Doa yang benar adalah doa dengan berfokus kepada Yesus Kristus, Juru Selamat kita, Penyelamat kita, dan mengampuni, menyucikan kita dari segala dosa dan pelanggaran kita. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, mari kita selalu datang kepada Yesus Kristus dan memohon kasih karunia-Nya di tengah-tengah krisis yang sedang terjadi. Kita harus berdoa dengan cara yang benar. Yang kedua, berdoa dengan berfokus kepada Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan dan mengampuni, menyucikan kita dari segala dosa dan pelanggaran kita. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, sekarang cara yang ketiga. Cara yang ketiga agar kita berdoa di tengah krisis, doa kita dijawab, kita harus berdoa dengan cara yang benar. Cara yang benar yang ketiga ada pada ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13, Mazmur 79. Maka kami ini, umat-Mu dan kawanan domba gembalaanmu, akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya, dan akan memberitakan puji-pujian untuk-Mu turun-temurun. Apa arti ayat ini? Berdoa dengan cara yang benar di tengah krisis adalah umat Tuhan harus berdoa dengan memberitakan kabar keselamatan ini. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, Tuhan mendengar doa kita ketika kita berdoa dengan cara yang benar. Tetapi harus disertai dengan memberitakan kabar-kabar keselamatan dari Yesus Kristus. Kita harus sampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita bahwa Tuhan akan segera datang mengakhiri sejarah penderitaan di dunia ini. Tuhan adalah penyelamat kita. Tuhan telah menebus kita di atas kayu salib, dan Dia akan datang segera untuk kali yang kedua menjemput umatnya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Beritakan kabar keselamatan dari Yesus ini kepada siapa saja, kepada teman, keluarga, tetangga-tetangga kita. Beritahukan bahwa Yesus mengasihi saudara, Yesus mengasihi saya, Yesus mengasihi semua orang. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, seluruh isi dunia ini, siapapun kaya, miskin, orang merdeka, hamba, semua Tuhan kasihi. Itulah sebabnya kabar keselamatan ini kita harus sampaikan ke seluruh dunia ini. Dan saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, Tuhan berjanji di dalam Matius pasal 28. Tuhan Yesus memberikan janji dalam Matius pasal 28 sesaat sebelum Yesus naik ke sorga. Matius 28 ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudaraku, cara berdoa yang benar di tengah krisis adalah berdoa dengan disertai mengkabarkan, menceritakan tentang keselamatan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Itulah cara berdoa yang benar. Kita bukan hanya bertapa, kita tidak bertapa hanya berdoa terus-menerus, tidak membuat kebaikan, tidak membuat amal baik kepada orang lain. Saudaraku,
Doa yang benar adalah doa dengan disertai perbuatan-perbuatan baik, melayani orang lain, membantu orang yang berkekurangan. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, mari kita kabarkan berita keselamatan, baik melalui kata-kata kita, dan juga terpenting adalah melalui perbuatan-perbuatan kita kepada tetangga, teman, siapa saja mereka, kita beritakan kabar keselamatan dari Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, ada tiga cara untuk berdoa kepada Tuhan dengan cara yang benar di tengah krisis. Cara yang pertama, umat Tuhan harus berdoa dengan kejujuran. Cara yang kedua, umat Tuhan harus berdoa dengan berfokus kepada Yesus sebagai juru selamat yang mengampuni dosa. Cara yang ketiga, umat Tuhan harus berdoa dan memberitakan kabar keselamatan kepada teman, kepada keluarga, kepada sesama kita. Dan jangan lupa saudara sekalian, Tuhan mendengar doa-doa kita ketika kita datang berdoa kepadanya dengan cara itu. Tuhan akan segera bersama-sama dengan kita untuk membawa kita pulang ke dalam kerajaan surga, seperti yang Ia janjikan di dalam buku Wahyu. Buku Wahyu pasal yang ketiga ayat 10. Mari kita baca firman Tuhan di dalam buku Wahyu pasal 3 ayat 10 dan ayat 11. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang ke atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di atas bumi. Ayat yang ke-11. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Yang ada pada kita adalah cara berdoa yang benar di tengah krisis. Hidupkan ini dalam kehidupan kita, dan Tuhan akan segera datang mengaruniakan mahkota kehidupan untuk saudara dan untuk saya. Dan akhirnya kita hidup kekal untuk selama-lamanya di dalam kerajaan surga. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Maranatha. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami baca, kami renungkan. Tolong kami untuk selalu berdoa kepada Tuhan dengan cara yang benar. Di tengah-tengah krisis yang sedang terjadi, mampukan kami untuk berdoa kepada Tuhan dengan berfokus hanya kepada Yesus Kristus. Tolong kami untuk berdoa dengan memberitakan kabar keselamatan dari Yesus Kristus. Tolong kami untuk berdoa dengan kejujuran kepada Tuhan. Terima kasih untuk jawaban doa, terima kasih untuk kuasa-Mu. Karena kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.